Masalah keuangan dalam hubungan itu mungkin agak sensitif, tetapi percayalah, kita bisa menyelesaikannya bersama-sama. Jadi begini, masalah keuangan itu sering banget jadi penyebab konflik dalam hubungan. Jangan khawatir, kita punya beberapa tips yang bisa bantu kita menghadapinya dengan lebih baik. Jadi, duduk manis dan yuk kita mulai. Untuk tips yang pertama, kenali status keuangan. Pertama-tama, penting banget nih buat kita kenal status keuangan masing-masing. Jadi kita bisa ngerti apa yang jadi prioritas buat pasangan kita dan gimana cara kita bisa bantu satu sama lain. Contohnya, mungkin kamu lebih fokus pada tabungan untuk masa depan, sementara pasanganmu lebih peduli dengan pembayaran hutang. Dengan memahami hal ini, kita bisa bekerja sama untuk menemukan solusi yang membuat kita nyaman dan aman secara finansial. Jadi, yuk buka-bukaan soal status keuangan kita. Siapa tahu ada insight baru yang bisa membantu kita mengelola keuangan dengan lebih baik. Buat anggaran bersama. Dengan membuat anggaran bersama, kita bisa menghindari perasaan terbebani atau tidak seimbang dalam tanggung jawab keuangan. Ini juga membantu kita untuk memprioritaskan apa yang penting dan apa yang bisa ditunda. Selain itu, langkah ini memungkinkan kita untuk berkolaborasi dan menemukan cara untuk menghemat lebih banyak uang atau menyediakan lebih banyak uang untuk tujuan yang lebih penting. Selain itu, memiliki anggaran bersama memungkinkan kita untuk meningkatkan kepercayaan dan kerjasama dalam pengelolaan keuangan kita. Ini adalah komitmen untuk mendukung satu sama lain dan bertanggung jawab satu sama lain untuk mencapai tujuan keuangan bersama. Jangan lupa, anggaran itu seperti peta yang membantu kita menavigasi keuangan kita. Dengan memiliki rencana yang jelas, kita bisa menghindari godaan untuk mengeluarkan uang secara impulsif dan fokus pada tujuan jangka panjang kita. Komunikasi terbuka dalam mengelola keuangan bersama. Komunikasi yang terbuka dan jujur sangat penting, bukan? Jadi, nggak perlu simpan rahasia soal uang di antara kita dan pasangan. Kalau ada kekhawatiran atau pertanyaan, bicarakan secara terbuka. Dengan berbagi informasi dan pemikiran, kita bisa menghindari kejutan atau konflik yang mungkin timbul di kemudian hari. Jangan sampai ada misinterpretasi atau ketidaksesuaian antara harapan dan realitas keuangan kita. Komunikasi terbuka membantu kita untuk tetap berada di jalur yang sama dalam mengelola keuangan dan tentunya memperkuat ikatan emosional kita sebagai pasangan. Merencanakan masa depan bersama. Pentingnya merencanakan masa depan keuangan bersama sebagai pasangan. Ini lebih dari sekadar membicarakan tujuan keuangan jangka pendek, tapi juga tentang impian besar yang ingin kita capai bersama-sama. Dengan berbicara tentang impian masa depan, seperti memiliki rumah impian atau menjalani liburan impian, kita tidak hanya menggambarkan harapan dan aspirasi kita, tetapi juga menunjukkan komitmen kita untuk bekerja menuju tujuan bersama. Diskusi semacam ini memungkinkan kita untuk membuat rencana konkret tentang bagaimana kita akan mencapai impian tersebut, termasuk bagaimana mengatur keuangan untuk mencapai tujuan itu, merencanakan masa depan bersama, membantu membangun visi yang kuat untuk hubungan kita. Ini juga memperkuat ikatan emosional kita sebagai pasangan, karena kita saling mendukung dalam mencapai tujuan dan impian bersama. Dengan kerjasama yang kokoh, kita bisa mengatasi rintangan dan mencapai apapun yang kita impikan bersama. Prioritaskan hubungan. Penting banget untuk diingat bahwa hubungan kita jauh lebih berharga daripada segalanya, termasuk uang. Meskipun kita berbicara tentang keuangan, kita harus selalu mengutamakan hubungan kita di atas segalanya. Artinya, kita harus ingat bahwa uang hanya alat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, bukan tujuan akhirnya. Jadi, meskipun kita mungkin memiliki perbedaan pendapat atau menghadapi tantangan keuangan, kita harus tetap fokus pada kebersamaan, dukungan, dan kepercayaan di antara kita sebagai pasangan. Ketika kita menempatkan hubungan kita di tempat pertama, kita lebih mampu menghadapi segala rintangan dan cobaan yang datang. Dengan saling menghargai, mendukung, dan berkomunikasi dengan baik, kita bisa membangun hubungan yang kuat dan harmonis, yang akan terus berkembang seiring waktu. Jadi, ingatlah selalu bahwa cinta dan hubungan kita adalah yang terpenting. Dengan memprioritaskan hubungan di atas segalanya, kita akan mampu melewati segala rintangan dan menghadapi masa depan dengan optimisme dan kekuatan yang lebih besar. Sisihkan waktu untuk berdiskusi. Sangat penting juga untuk mengatur waktu khusus untuk berbicara tentang keuangan secara teratur. Ini penting untuk menjaga hubungan
dan saling memahami tentang keadaan keuangan kita. Dengan menetapkan jadwal rutin untuk berbicara tentang keuangan, kita menciptakan kesempatan untuk mengevaluasi rencana keuangan kita, memantau kemajuan, dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Ini juga membantu kita menghindari kebingungan dan ketegangan yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan atau perbedaan persepsi. Jadi jadwalin waktu untuk berdiskusi tentang keuangan secara berkala. Jadikan ini sebagai momen yang diantisipasi dan dihormati dalam hubungan kita. Dengan melakukan ini, kita memperkuat komunikasi dan keterbukaan dalam mengelola keuangan yang pada gilirannya memperkuat ikatan emosional dan finansial kita sebagai pasangan. Terbuka pada ide baru, kita seringkali terjebak dalam rutinitas pengelolaan keuangan yang sama, dan itu wajar. Namun, bukankah menggali ide-ide baru bisa menjadi penyegar dalam hubungan? Bayangkan jika pasanganmu memiliki cara yang lebih efisien untuk mengatur anggaran atau ide brilian tentang investasi. Terbuka pada ide-ide baru bisa membuka pintu bagi solusi yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan kita. Jadi, mari kita dengarkan dengan penuh perhatian dan terima saran dengan hati yang terbuka. Ini bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi tentang menciptakan kesempatan untuk tumbuh bersama. Dengan menghargai ide-ide baru, kita bisa memperluas wawasan kita tentang pengelolaan keuangan dan memperkuat kemitraan kita dalam mengatasi tantangan keuangan. Jadi, jadilah terbuka pada ide-ide baru dan siapa tahu, itu bisa menjadi kunci untuk kesuksesan finansial kita bersama. Dan untuk tips terakhir, menghargai perbedaan pendapat. Mari kita belajar menghargai pendapat yang berbeda. Setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda untuk mengelola uang mereka. Oleh karena itu, jangan langsung memicu perselisihan ketika kita memiliki pandangan yang berbeda. Diskusikan masalah Anda dengan orang dewasa dan cari solusi bersama. Ada perbedaan pendapat dalam setiap hubungan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Menghargai perbedaan pendapat berarti mengakui bahwa setiap orang memiliki cara yang unik untuk melihat dan menangani masalah keuangan. Saat kita menghadapi perbedaan pendapat, penting untuk tidak langsung menyalahkan atau memicu konflik. Alih-alih, kita bisa membuka dialog dengan cara yang bijaksana dan terbuka. Dengarkan pandangan pasanganmu dengan penuh perhatian dan hormati perbedaan itu. Diskusikan masalah dengan cara yang dewasa dan cari solusi bersama-sama. Ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang menemukan titik tengah yang menghormati kebutuhan dan preferensi masing-masing. Dengan cara ini, kita tidak hanya memperkuat hubungan kita, tapi juga membangun fondasi yang kuat untuk mengatasi tantangan keuangan bersama-sama. Jadi, mari kita belajar untuk menghargai perbedaan pendapat dalam mengelola keuangan, dan bersama-sama kita bisa meraih keuangan yang sehat dan harmonis. Baiklah teman-teman, itu tadi tips dari kita tentang mengatasi masalah keuangan dalam hubungan. Ingat, setiap langkah kecil yang kita ambil dalam mengelola keuangan dengan bijak membawa kita lebih dekat menuju keberhasilan bersama. Dengan kerjasama dan komunikasi yang kuat, kita bisa menghadapi semua tantangan yang mungkin muncul di sepanjang jalan. Jadi, jangan ragu untuk membuka diri dan bekerja sama dengan pasanganmu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Tetaplah bersinar dan tetaplah mencintai satu sama lain dengan tulus.